Gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Siapkan dulu ya. Ya. Abdul Fatah, Hadir. Hanafi, Hakiki, Hadir. Adista, Adit, Hadir. Intar, Hadir. Cahya, Nabita, Jeko, Hadir. Devi, Firman, Alfa. tidak masuk. Tidak. Firman sering ya. Ini kau develop. Francisca, Salam, Maika, Maida, Sebenarnya kalian itu kan bisa membantu mereka berdua supaya mereka jadi rajin loh, ya kan? Kalian masih ingat materi penyimpangan? Penyimpangan itu kan bisa terjadi salah satunya kan karena labeling. Ada yang ingat? Apa itu? Pengecapan itu. Ya, Jeko, yang tunjuk tangan dulu ya. Apa? Teori pengecapan misal anak terlambat sekali terus nanti tidak sering terlambat sekali. Iya. Tadi kan kalian sudah literasi. Sudah dibaca. Ada yang tahu makna dari literasi hari ini? Pesan moralnya apa? Tadi kan tentang sejarah Wonosobo ya. Ya, ternyata aksara Jawa itu dari mana? India. Dari India. Kisahnya seorang pemuda bernama Isaka. Ya, terus? Jadi ada dua anak buah namanya Juragan Sembada. Ya. Terus? Si Sembada dididik oleh Adisaka sebuah pusaka berupa keris dengan pesan untuk tidak menyerahkan kepada siapapun kecuali Adisaka itu sendiri. Muncullah pertikaian menyebabkan tewasnya keduanya, Bu. Iya, betul. Jadi pesan moralnya kalau kita dikasih amanah harus Bertanggung jawab. ya harus dijaga. Kan itu tadi sudah dikasih amanah ya sama Adisaka. Jangan dikasihkan kalau bukan saya yang ambil, ternyata yang disuruh ambil malah siapa? Lawannya. Jadi kan mereka saling berpegang teguh. Akhirnya dua-duanya malah meninggal. Baru tahu sejarah aksara Jawa? Oh sudah pernah tahu? Waktu SMP? Ya berarti kalian literasinya keren. Sebelum membelajarkan untuk konsentrasi, jadi kalau cluenya ada menirukan apa yang dikatakan Bu Ervi. Kalau Bu Ervi bilang ayam, jawabnya ayam. Kalau Bu Ervi bilang bebek, Bong. bukan. Jadi ini cluenya adalah menirukan apa yang Bu Ervi bilang ya. Ayam. Bebek. Ayam bebek, bebek ayam. Bebek ayam. Ada berapa jumlah bebek? Ada berapa bebek? Ada satu. Tuh, ada bukan kali bersama faktor. Jadi baru kan bilang suruh menirukan. Jadi ada berapa jumlah bebek? Ada kan dua. Apakah sudah siap? Iya. Karena ada perubahan waktu, nanti silakan moderator untuk memimpin acara 20
menit ya per sesinya ya. Jadi dua moderator saya beri waktu 20 menit untuk memimpin kegiatan kita ini. Supaya adil, Bu Ervi sudah membuat kocokan. Kan ada 3 topik ya. Nanti yang maju pertama itulah topiknya sesuai dengan. Ada yang mau mengambil? Ya, tema 2 akan tampil pertama. Silahkan moderatornya siapa ya? Untuk kelompoknya mau dipanggil dulu di sini atau kalian maju sendiri ya. Kelompok 2, kelompoknya siapa? Afirmasi dan oposisi. Yang benar lagi. Yang lainnya, bentar. Yang lainnya menyimak dulu. Ini kan Bu Ervi kemarin sudah share ya hal-hal apa saja yang akan Bu Ervi nilai. Berarti kan kalian sudah tahu ya apa yang harus dilakukan yang di depan ini ya. Mas Samandra sudah tahu? Sudah di share ya? Ya. Ini jadi sudah tahu proses penilaiannya. Salah satunya misalnya pernyataan menerima menolak dilengkapi argumen, harus berbicara sopan, ya. Kemudian untuk moderatornya juga sudah ada instrumennya sendiri. Nanti silakan berperilaku sesuai dengan instrumen yang sudah disediakan. Jadinya nanti nilainya komplit. Oke, silakan boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai moderator untuk memandu acara jalannya debat pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gista Vanita. Saya Abdul Hanafi. Nah, topik debat pada kali ini adalah menyampaikan materi yang akan dibahas oleh kedua kelompok, yaitu pemberian hukuman secara koersif adalah solusi bagi pelanggaran, yang akan dibawakan oleh kelompok afirmasi dan kelompok oposisi. Sebelumnya kami perkenalkan kelompok afirmasi, yaitu ada Deiko Fernando Saputra, ada Firda Makfiro, ada Irsyad Maulana, ada Ifaila Putri Natasha, dan yang terakhir adalah Tufail. Dan kelompok oposisi ada Abdul Fatah, Sekar Rahmafan Safitri, Ismati Agus, Firda Uliana Afifah, dan Firda Ramadhani. Masih debat kali ini tentang pemberian hukuman secara koersif adalah solusi bagi pelanggaran. Sebelum kita masuk ke peraturan apa yang harus dilakukan, pemberian hukuman secara koersif adalah upaya pengadilan sosial yang dilakukan dengan cara memaksa seseorang agar bertindak atau berperilaku sesuai dengan norma yang ada dan norma yang berlaku. Nah, cara koersif biasanya dilakukan dengan kekuatan fisik. Cara ini adalah upaya terakhir jika cara persuasif tidak berhasil. Baik, di sini saya akan membacakan aturan debat. Yang pertama, untuk babak pertama adalah dari kelompok oposisi dan afirmasi mengungkapkan pro dan kontra suatu topik. Babak kedua adalah babak sesi tanya jawab. Setiap kelompok akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh kelompok lain. Babak ketiga adalah pembicara dari masing-masing kelompok akan menyampaikan close statement, dan yang
terakhir adalah moderator menyimpulkan dari kedua argumentasi. Di waktu debat kali ini akan diberi waktu 3-4 menit. Jika waktu kurang dari 1 menit, maka akan diberi tanda yaitu 1 ketukan. Dan jika waktu habis akan diberi tanda 2 ketukan. Babak pertama, baik pembicara pertama dari kedua tim dipersilakan untuk menjelaskan argumen mengenai mosi debat yang sudah diberikan sesuai dengan tema. Pertama-tama yang dipersilakan kepada tim afirmasi untuk menyampaikan argumen dengan durasi 3-4 menit, bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian hukum koarsif dapat dianggap sebagai solusi untuk memberikan efek jerah pada pelaku kejahatan. Namun penting untuk mempertimbangkan juga pendekatan rehabilitatif akan dapat mengubah perilaku pelaku ke arah yang lebih positif. Hukum koarsif dapat diadaptasi untuk menanggapi konteks sosial yang berkembang. Dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan perubahan nilai-nilai masyarakat, sistem peradilan pidana dapat memodifikasi hukuman agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan kejahatan berbentuk moral. Meskipun terdapat pendekatan rehabilitatif, hukuman koarsif masih dapat dianggap sebagai masyarakat sebagai langkah penting untuk menjaga keamanan masyarakat. Dalam situasi di mana rehabilitatif tidak dapat menjamin perubahan perilaku yang positif, pemberian hukum yang tegas dapat menjadi pertimbangan utama untuk melindungi masyarakat. Hukuman koersif akan berubahnya ideologi negara jika setiap individu Baik, sudah selesai. Babak selanjutnya adalah babak tanya jawab. Pertanyaan pertama Dari tim oposisi tadi terdapat materi yang memberikan kurangnya hak manusiawi dan keamanan Indonesia yang sudah aman dan menjadi hukuman koersif menjadi pemicu timbulnya kriminalitas. Yang pertama, terdapat dalam Undang-Undang 11 2009 terdapat kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dapat didapatkan dengan keamanan sosial. Hukuman koersif dapat memberikan keamanan masyarakat yang memberikan ketentraman bagi masyarakat. Dan yang tadi ada materi menimbulkan kriminalitas. Kalau menurut tim antisipasi, hukuman koersif dapat mengurangi rehabilitas kriminalitas yang berada di Indonesia. Baik, sudah cukup dari tim afirmasi. Mohon silakan untuk tim oposisi bisa dijawab mulai dari sekarang. Izin menjawab bahwa di sini membawa undang-undang tentang kesejahteraan sosial yang akan dibawa dari keamanan. Keamanan itu bukanlah satu peran penting dalam mencapai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial ini dapat dicapai melalui banyak hal selain dari keamanan, ekonomi, dan masih banyak sekali faktor lainnya. Lalu jika kita menganut juga ada yang namanya hak untuk hidup bagi setiap warga negara. Pantaskah kita memberikan hukuman koersif kepada pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran tidak berat? Itu sungguh tidak manusiawi. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Sudah. Sedikit menyinggung materi tadi ya, yang tentang lembaga keluarga ini kemarin masih belum disinggung. Tadi yang dikatakan Fatia tentang kelalaian keluarga karena pola asuh. Lah ini sedikit nasihat buat kalian karena kalian itu kan nantinya akan jadi calon ayah dan ibu. Jadi pola asuh orang tua itu sangat penting. Sebenarnya di Al-Quran juga disebutkan di surat yang tadi yang di topik 1 yang dilakukan debat oleh timnya Deko dan Fatah. Siapa yang bisa memberi kesimpulan menurut kalian apakah memang pemberian hukum
hukuman secara koersif itu penting? Tunjuk tangan aja ya. Tunjuk tangan. Ada pentingnya dan tidaknya, karena kalau misal kita memberi hukuman secara koersif padahal tindakan itu dilakukan baru saja atau satu kali, itu sebaiknya diingatkan. Terus jika tindakan itu tidak dilakukan berulang kali, maka tidak apa-apa menggunakan hukuman. Ada yang bisa berpendapat selain Adista? Ya, Viro. Hukuman koersif adalah sangat penting karena di dalam hukuman koersif yang melakukan hukuman tidak berat itu akan diberikan toleransi, dan yang melakukan kejahatan yang berat akan mendapatkan hukuman koersif. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan dong. Yang terakhir, penyimpangan sosial terjadi karena kelalaian lembaga keluarga. Siapa? Itu. Gimana sih? Ketika usia menurut saya tidak selalu diaktifkan oleh lembaga keluarga, tetapi dari anak bisa saja mempengaruhi karena setiap keluarga itu tidak memiliki setiap keluarga itu tidak ada yang orang tua yang tidak memberikan contoh sehingga itu melihat dari orang tuanya mengaplikasikan kehidupan anak itu. Ya, makanya tadi dengar nggak? Teko bilang apa? Makanya nanti kalau kalian jadi orang tua itu kan buat contoh, buat role model. Anak itu biasanya akan meniru apa yang dilakukan orang tua. Misalnya Galang ingin anaknya tidak merokok, ya jangan merokok. Jangan sampai nanti Galang punya anak, jangan merokok ya, jangan merokok sambil udut. Makanya kalau bisa sih bersekolah supaya nanti tahu, oh ternyata di keluarga harus ini ya yang saya lakukan. Jadi tidak, walaupun cuma di lingkungan keluarga itu tidak semaunya sendiri ya. Nah ini di kegiatan akhir Bu Ervi mau minta refleksi dari kalian. Jadi Bu Ervi akan membagikan lembaran ini, nanti diisi ya. Apa yang kalian rasakan hari ini? Wah bahagia banget Bu bisa lihat mempresentasikan diri sendiri. ya saya memperkenalkan diri sendiri Pak. Nanti silakan kalian tulis nama kalian, kelas, perasaanmu hari ini, bagaimana perasaan kalian hari ini? Bahagia. Apakah kalian sedang sedih? Terus ini ada tulisannya. Hari ini kalian belajar apa? Belajar itu tidak harus materi. Bisa belajar tentang perilaku. Oh, bagaimana caranya saya bisa Menghargai orang lain Bu. Iya, bisa menahan diri, menghargai orang lain. Hal baik apa yang sudah dilakukan saat pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah mendapatkan hal baik itu? Ya. Terus yang terakhir, hal yang harus aku perbaiki saat pembelajaran. Oh ternyata aku kok gatel ya kalau nggak pegang HP misalnya, bisa aja kan? Sabar ya. Sudah belum? Ini sebelum ditutup kegiatan pembelajaran hari ini, ada yang mau mengungkapkan buat detail untuk hari ini apa coba? Siapa? Masih mikir dulu sih. Boleh video saya. Kita action nih.
Halo guys. Kenangan untuk hari ini. Cobalah untuk diam dan menguasai apapun yang telah terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi penyimpangan sosial diakibatkan oleh keluarga. Contohnya pada surat Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada ayahnya, "Hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah." Maka Luqman tidak mensekutukan Allah. Itu positif dari lembaga keluarga, dari ayah Luqman yang mengingatkan kepada Luqman untuk tidak menyekutukan kepada Allah. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini ya. Untuk minggu depan kita akan belajar materi baru tentang sejarah